Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat. Khususnya Pamul, semoga sehat saja. Saya Rianto ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul pengukuran analis atau pH dengan alat pH meter. Langsung saja kita ke isinya. Ini judulnya pengukuran analis atau pH menggunakan alat pH meter. Apa sih pH meter itu? pH meter adalah alat untuk mengukur kadar asam dan basa dalam cairan atau larutan. Pengukuran pH merupakan faktor penting dalam bidang kimia, baik kimia organik dan anorganik, fisika, biokimia, dan analitik. pH juga digunakan sebagai standar ukuran pengenceran, memastikan apakah sudah sesuai dengan dosis yang ditentukan. Istilah pH diambil dari bahasa Romawi, berarti potential for hidrogen, disingkat dengan huruf P kecil dan huruf H besar. Pada intinya menunjukkan kandungan dari ion hidrogen dalam larutan. Dalam istilah umum, pH adalah standar ukuran keasaman dan kebasaan suatu larutan. Keasaman atau kebasaan dari suatu larutan seringkali merupakan faktor penting dalam reaksi kimia, seperti reaksi pengendapan, kompleksasi, enzimatis, dan lain-lain. Penggunaan buffer pH tertentu untuk menjaga pH larutan pada level yang diinginkan juga banyak diaplikasikan. Mengingat begitu pentingnya peran pH dalam bidang kimia, maka perlu kiranya konsep pH, teknik pengukuran, dan analisis pH dipahami dengan baik agar dapat mengoptimalkan penggunanya. Skala pH atau scale mulai dari 0 ke 14.0 dengan nilai tengah 7.0 berarti itu netral. Suatu cairan atau larutan dengan suatu pH di bawah 7.0 digolongkan asam. Sementara suatu larutan di atas pH 7.0 disebut basa atau alkalin. Beberapa jenis pH meter yang sering digunakan dalam pengukuran pH. Ini jenis pH meter elektronik atau elektroda. Lebih detailnya. Dan ada sedikit cara pengoperasiannya, yaitu nyalakan dan biarkan alat itu mengalami pemanasan. Waktu yang diperlukan sangat pendek jika rangkaian itu bertipe zat padat. Sementara itu pastikan bahwa larutan-larutan buffer yang diperlukan untuk kalibrasi pH meter telah tersedia. Ini paling mudah dilakukan dengan melarutkan sebiji tablet buffer. Atau ini dapat diperoleh dari banyak pemasok pH meter dari toko suplai laboratorium ke dalam volume tertentu air suling. Jika alat itu dilengkapi dengan tombol pengendali temperatur yang tidak otomatis, baca temperatur larutan dan setel pengendali pada temperatur itu. Jika terdapat pengendali otomatis, maka benamkan pengindra temperatur ke dalam larutan buffer standar pertama yang ditaruh dalam sebuah piala kecil yang telah dibilas dengan sedikit larutan itu. Celupkan gabungan elektroda ke dalam piala itu juga. Dan jika ada setel saklar selektor alat itu untuk pembacaan pH, sesuaikan tombol pengendali set buffer sampai pembacaan alat itu untuk cocok dengan pH larutan buffer itu. Ambil gabungan elektroda itu atau alat raba temperatur jika digunakan, bilas dalam air suling, dan kemudian celupkan dalam larutan buffer kedua yang ditaruh dalam piala kecil.
Jika pembacaan alat ukur itu tidak tepat dengan pH larutan ini, maka tombol pengendali slip sampai diperoleh pembacaan yang diminta. Ambil elektroda gabungan itu, bilas dalam air suling. Taruh lagi dalam larutan buffer yang pertama dan pastikan bahwa pembacaan alat menunjukkan nilai pH yang benar. Jika tidak, ulang prosedur kalibrasi ini. Jika kalibrasi itu memuaskan, bilas elektroda dan lain-lain dengan air suling dan masukkan ke dalam larutan uji yang ditaruh dalam piala kecil. Baca pH larutan itu. Ambil elektroda dan lain-lain itu, bilas dalam air suling dan biarkan tercelup dalam air suling. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pH meter. Yang pertama, konektor elektroda harus terpasang pada tempat yang benar. Yang kedua, alat ukur pH meter tidak boleh ketumbahan cairan. Yang ketiga, elektroda jangan sampai terbentur pada benda keras. Yang keempat, cuci elektroda sebelum dan sesudah digunakan dengan Aquades, kemudian dilap dengan tisu yang halus. Periksa apakah elektroda pembanding telah berisi larutan KCl jenuh. Bila belum, segera isi melalui lubang di sisi elektroda yang biasanya ditutup dengan karet. Elektroda gelas harus selalu direndam dengan air suling pada waktu penyimpanan. Jika elektroda dibiarkan di udara selama beberapa hari, maka potensial akan menjadi tidak stabil. Bila terjadi demikian, rendamlah elektroda dalam larutan KCl jenuh selama 24 jam sebelum digunakan lagi. Saat akan digunakan, pastikan lubang pengisi KCl dalam keadaan tertutup. Bila habis digunakan untuk pengukuran di daerah netral, elektroda bisa langsung direndam dalam Aquades. Tetapi bila habis dipakai di daerah asam pH 5, sebelum direndam dalam Aquades harus dicelup dulu dalam larutan buffer basah atau campuran NH4Cl plus NH4OH. Demikian juga bila habis dipakai di daerah basah, pH di atas 9 harus dicelup dalam larutan buffer asam atau campuran Na aset plus asam asetat. Bila ada lapisan tipis atau endapan yang menempel pada membran gelas, hilangkan dengan mencuci dalam larutan HCl pekat, kemudian bilas dengan air suling. Bila tidak berhasil, dicoba direndam dalam larutan amonium fluorida 20% selama 1 menit pada suhu kamar. Perlakukan yang sama juga dianjurkan terhadap elektroda yang lama, direndam dalam konsentrasi ion Na yang tinggi. Pelapisan silikon yang anti air sering dikenakan pada permukaan elektroda gelas yang akan dipakai pengukuran pH larutan yang kental. Kalibrasi pH meter. Yang pertama dilakukan setiap hari. Yang kedua dapat dilakukan dengan larutan buffer standar. Yang ketiga, siapkan larutan buffer pH 4,0 atau 7,0 atau 9,0. Hubungkan pH meter dengan elektroda gelas. 5. Nyalakan pH meter. 6. Bilas elektroda dengan Aquades yang baru dan lap dengan tisu. Masukkan ke dalam breakpicker yang berisi larutan buffer pH 7. Periksa penunjukan pH-nya. Tepatkan sampai pH 7 dengan mengatur 0. Ulangi sampai konstan. Bilas dengan Aquades, lap dengan tisu. Lakukan hal yang sama ke dalam larutan buffer pH 4. Periksa penunjukan pH, tepatkan dengan mengatur temperatur kompensasi. Ulangi sampai menunjukkan angka konstan. Lalu hal yang sama dengan larutan buffer pH 9. pH meter siap digunakan.
Ini contoh pH meter universal atau roll paper. Kita bisa lihat ada bentuknya bulat seperti meteran kayaknya sih. Next, ini bentuk pH meter lakmus atau rapid paper. Ini menggunakan kertas dicelupkan ke dalam air. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bisa diterima dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.